Saya Bu. Ya, yuk mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar pelajaran matematika. Tuhan, tolong Tuhan pimpin dan bimbing kami Tuhan agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, selamat pagi semuanya. Sudah mengerjakan tugas dari Bu Uri? Oke, Sudah, kita Bu. kita hari ini membahas bersama ya. Jadi nanti Ya, yang masih ada kesalahan atau kurang tepat boleh diperbaiki. Jadi nanti saat ulangan harian kalian sudah tahu. Oke. Karena temannya belum banyak yang masuk, kita tetap lakukan saja. Nomor 1. Ya. Coba Valeri dibaca untuk nomor 1. Perhatikan data atau diagram yang diberikan lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1. Berikut beberapa nilai ulangan matematika Mita. 7, 7, 8, 9, 7, 8, dan 9. Pertanyaannya, berapa kali Mita ulangan matematika? Mita ulangan matematika sebanyak 7 kali. Terus pertanyaannya, berapa kali Mita mendapat nilai 8? Sebanyak 2 kali. Berapa nilai tertinggi yang diperoleh oleh Mita? 9. Oke, terima kasih Valeri. Kalau ada data seperti ini, di sini kan datanya hanya biasa saja. Nilai ulangan 7, 7, 8, 9, 7, 8, 6. Nah, berapa kali Mita ulangan? Ulangannya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali ulangan. Ulangan pertama mendapat nilai 7. Ulangan kedua mendapat nilai 7. Ulangan ketiga mendapat nilai 8. Ulangan keempat 9 dan seterusnya. Nah, itu kalau di dalam bentuk biasa. Tapi untuk menjawab di sini, anak-anak bisa menggunakan ini langsung atau anak-anak boleh membuat dalam bentuk tabel. Tabel nilai. Ya. Ulangan pertama nilai berapa, ulangan kedua. Nah, nanti bisa dilihat. Tadi Valeri sudah menjawab. Berapa kali ulangan? Tadi sudah dijawab. Banyak berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kali Mita mendapat nilai 8? 1, 2. Betul. Berapa nilai tertinggi? 9. Nah, nomor 1 ada pertanyaan? Sudah bisa semua? Oke, lanjut ke nomor 2. Ya. Nomor 2. Kevin, boleh membaca? Ada Kevin? Oh, Berikut data ya. tinggi badan dalam CM siswa kelas 5. Berapa jumlah siswa kelas 5? 30 siswa. Berapa tinggi siswa yang paling tinggi? 150 cm. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm? 4 siswa. Oke, terima kasih Kevin. Mari kita bahas bersama. Yang masih belum benar boleh diganti nanti ya. Berapa jumlah siswa kelas 5? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Anak-anak bisa langsung menghitung seperti ini. Atau anak-anak mau bikin dalam bentuk tabel dulu. Kalau dalam bentuk tabel, bisa akan seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk tabel, berarti di sini tinggi badan. Di sini jumlah. Nah, dilihat dari yang paling rendah. Di paling rendah, kemudian ke paling tinggi, baru ke jumlah. Nanti di sini baru dijumlahkan. Hasilnya pasti 30 kalau dalam bentuk tabel. Kalau seperti ini juga nggak apa-apa kalau sudah bisa menjawabnya. Berapa tinggi siswa yang paling tinggi? Berarti di sini yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah 100 berapa? 150. 150. Ya. Kemudian, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi 140? Kalau seperti ini kita coret aja. 140. 1, 2, ada lagi? 3, 4. Benar tidak? 140. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sampai nomor 2 sudah jelas? Ya. Ya, Bu. Lanjut nomor 3. Monik, boleh? Perhatikan tabel berikut. Jenis hewan peliharaan siswa kelas 5. Hewan peliharaan ikan dipelihara oleh 5 siswa. Peliharaan ayam dipelihara oleh 6 siswa, kucing dipelihara oleh 10 siswa, dan kelinci dipelihara oleh 9 siswa. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang memelihara kelinci? Jawabannya 9 siswa. Berapa banyak siswa yang memelihara ikan? Jawabannya 5 siswa. Hewan apa yang dipelihara oleh 10 siswa? Jawabannya kucing. Ya, terima kasih Monik. Nah, dari soal nomor 1, 2, dan 3, kalian pasti sudah melihat perbedaannya. Menurut kalian, lebih enak mengerjakan soal nomor 1, 2, atau 3? 3, Bu. 3, Bu. 3, karena sudah dalam bentuk tabel. Iya, dan sudah diurutkan. Berapa banyak siswa yang memelihara kelinci? Nah, di sini ada 9. Langsung kelihatan, kelinci 9. Berapa banyak siswa yang memelihara ikan? Ikan ada 5. Hewan apa yang dipelihara oleh 10 siswa? Tinggal melihat, kucing. Nah, itulah lebih mudahnya menjawab pertanyaan yang dalam bentuk tabel. Sekarang nomor 4. Iren. Iren ya? Boleh Iren nomor 4. Iren ada? Halaman berapa, Bu? Halaman 121. Kalau tidak, baca aja yang ada di layar. Oke. Kalau tidak, Bu Guru minta tolong selanjutnya yang belum pernah ini siapa? Jerel. Bu Guru belum pernah lihat wajahnya ini ya. Jerel? Ya, Ada? Bu. Ada? Boleh, silakan dibaca, Nak. Nomor 4. Perhatikan diagram gambar berikut. Hasil panen apel Desa Mekar dalam 3 bulan. Maret 40, April 55, Mei 35. Keterangannya
10 Satu 10 apel mewakili 10 kilogram. ya. Setengah apel mewakili 5 kilogram. ya. A, berapa kilogram panen apel pada bulan Maret? 45. 40. B, beberapa kilo panen apel paling banyak? April. 55. C, bulan apa hasil panen apel paling sedikit? Mei. 35. Ya, terima kasih, Nak. Nah, sekarang Bu Guru mengingatkan kembali. Jadi kalau ada tabel dalam diagram gambar, kunci utamanya adalah di keterangan. Di sini, satu apel mewakili 10 kilo. Kalau bulan Maret ada 4 apel, ada 4 buah apel, berarti 4 dikali 10. Kemudian bulan April ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10, 50. 50 ditambah setengah. Setengahnya apel itu beratnya adalah 5 kilo. Berarti 55 kilo. Bulan Mei 1, 2, 3. 30 ditambah 5. Berarti 35. Seperti kata teman kita tadi, sudah benar. Berapa kilogram panen apel pada bulan Maret? 1, 2, 3, 4. 4 kali 10 berarti 40. Kemudian bulan berapa kilo panen apel yang paling banyak? Bisa kita lihat dari gambar ini. Yaitu di bulan April ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10, 50 ditambah 5. Berarti 55 kilo. Bulan apa yang hasil panennya paling sedikit? Bisa kita lihat juga. 1, 2, 3. Cuma 35 kilo. Itu di bulan Mei. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjut. Benja. Yang nomor 5 ya, Bu? Iya, betul, Nak. Perhatikan diagram batang jenis alat musik kesukaan siswa kelas 5 berikut. Gitar ada 8 siswa. Piano ada 12 siswa. Recorder ada 4 siswa. Biola ada 6 siswa. Pertanyaannya, A, berapa banyak siswa yang suka biola? 6. B, alat musik apa yang paling banyak disukai siswa? Berapa banyak? Piano, 12 siswa. C, alat musik apa yang paling sedikit disukai siswa? Berapa banyak? Recorder, 4 siswa. Iya, terima kasih, Nak. Nah, dari diagram batang ini yang dibuat sebagus mungkin mengajak kita untuk membacanya dengan teliti. Seperti tadi yang Benja bilang. Gitar ada 8. Kita lihat di sini. Kemudian piano ada 12. Recorder ada 4. Kemudian biola ada 6. Berapa banyak siswa yang suka biola? Kita tinggal menunjuk diagram yang menunjukkan biola. Ada 6. Alat musik apa yang paling banyak disukai? Lihat diagram yang paling tinggi. Oh, di sini yang paling disukai. Kita lihat piano. Sebanyak 12. Alat musik apa yang paling sedikit? Kita lihat yang paling pendek. Recorder sebanyak 4 siswa. Jadi
pertanyaan ini jawabannya sudah ada di sini semua. Cuma ketelitian dalam membaca diagram batang. Ada yang mau bertanya tentang diagram batang? Kalau tidak, lanjut nomor 6. Ya, sekarang diagram garis. Kesia, boleh membaca untuk diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut. Jumlah pengunjung perpustakaan SD Merah Putih selama 6 bulan. Sebanyak 25 siswa di bulan Januari di perpustakaan. Sebanyak 20 siswa di bulan Februari. Sebanyak 35 siswa di bulan Maret, sebanyak 40 siswa di bulan April, dan sebanyak 35 siswa di bulan Mei. A. Berapa banyak pengunjung perpustakaan pada bulan Januari? Ada 25 siswa. B. Bulan apa pengunjung perpustakaan paling banyak? Yaitu bulan April. C. Bulan apa pengunjung perpustakaan sebanyak 30 siswa? Yaitu bulan Maret. Oke, terima kasih, Kesia. Iya, dari diagram garis ini, anak-anak sudah bisa melihat ada kenaikan dan penurunan pengunjung ke perpustakaan. Seperti nomor A. Berapa banyak pengunjung perpustakaan pada bulan Januari? Pas di titiknya adalah angka 25. Berarti 25 anak. Kemudian, bulan apa pengunjung perpustakaan paling banyak? Kita lihat titik yang paling tinggi. Nah, ada di sini. Sejumlah 40 anak. Bulan apa pengunjung perpustakaan sebanyak 30 siswa? Kita lihat data 30. Nah, ada di sini. Di bulan apa ini? Kita tinggal lihat ke bawah. Oh, di bulan Maret. Itulah cara membaca diagram garis. Sudah paham? Oke. Kita lanjut ke diagram lingkaran. Yang agak ada menghitungnya ya. Oke. Sekarang yang ada di sini, yang ada di layar Budi, Michelle Siregar. Boleh baca nomor 7? Perhatikan diagram lingkaran pekerjaan orang tua siswa kelas 5 berikut. Berapa persen banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai guru? B. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan orang tua siswa? Berapa persen? C. Jika jumlah siswa kelas 5 ada 40 orang, berapa banyak orang siswa yang memiliki pekerjaan sebagai dokter? Oke, nomor 7. Inilah diagram lingkaran. Di sini pegawai swasta 45%, dokter 10%, PNS 25%, guru belum ada persentasenya. Ada yang bisa menjawab, bagaimana cara mencari persentase untuk guru? Saya, Bu. Yuk, boleh. Jawabannya adalah 20%. Caranya, satu lingkaran sama dengan 100%. 100 dikurang dalam kurung 45 ditambah 10 ditambah 25. Sama dengan 100 dikurang 80 sama dengan 20%. Oke, terima kasih. Jadi, satu lingkaran ini 100%. Padahal di lingkaran ini baru ada 45, 10, dan 25. Kalau kita jumlahkan berapa ini? 45 tambah 10 tambah 25.
45 tambah 10, 55. 55 tambah 80%. Nah, harusnya ada 100%. Berarti kurangnya adalah 100 dikurang 80. Hasilnya 20%. Sampai situ ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak, berarti yang A, berapa persen banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai guru adalah 20%. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan orang tua siswa? Nah, dari sini dilihat persentase yang paling tinggi itu adalah pekerjaan yang paling banyak dilakukan, yaitu pegawai swasta, 45%. Jika jumlah siswa kelas 5 ada 40, berapa banyak orang tua siswa yang memiliki pekerjaan sebagai dokter? Dokter berapa, Nak? 10%. Berarti ngitungnya 10 per 100 dikali 40. dikali 40. 40. Berapa hasilnya? 10 kali 40. 400 dibagi 100. 100. Hasilnya 4. 4. Jelas? Sampai di situ? Coba sekarang anak-anak, berapa jumlah siswa yang orang tuanya sebagai guru? Coba dihitung. Guru tadi 20%. Yuk, hitung dulu. Berapa? Kita hitung ya. 20 per 100 dikali jumlah siswanya 40. 8 orang, Bu. 8 Orang. 8 orang. Sampai situ jelas? Sekarang, berapa banyak siswa yang orang tuanya sebagai PNS? Hitung. 10 orang. Coba 25 per 100 dikali 40. 25 kali 40 berapa? 1000. 1000. 1000 dibagi 100. Ya. 10. Berarti di sini 10. Sekarang, pegawai swasta. Berapa jumlahnya? Di situ 45%. 45 per 100 kali 40. Yuk dihitung. Yang sudah bilang. $85. 45, Bu. 45 per 100. Nggak boleh lebih dari 45. 18. Kan jumlah siswanya hanya 40. Berapa? 45 kali 40. 18. 18. Coba kita cek benar atau tidak. 18 ditambah 4, ditambah 10, ditambah 8. Berapa? 18 ditambah 4, tambah 10, tambah 8. 40, Bu. 40. 40. Coba yang lain dihitung. Kalau 40 berarti sudah tepat sesuai dengan soal. Jumlah siswa di kelas 5 adalah 40. Yang bekerja sebagai guru, orang tuanya ada 8. Yang sebagai PNS ada 10. Yang sebagai dokter ada 4. Pegawai swasta ada 18. Dalam lingkaran ini, kalau dijumlahkan persentasenya
harus 100%. Kalau dijumlahkan jumlah siswanya yang ada, harus 40 orang. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Iya. Sudah paham untuk latihan 1? Sudah. Terima kasih. Sekarang kita lihat ke penyajian data. Nah, dalam penyajian data, menyajikan data dalam bentuk tabel. Ini sudah dipelajari di kelas 4. Ini adalah hasil ulangan siswa kelas 5. Terdiri dari nilai 7, nilai 6, nilai 6, nilai 8, nilai 9, nilai 10, nilai 6, nilai 7. Ada nilai 8, nilai 8, nilai 7, nilai 9, nilai 9, nilai 7, nilai 6, nilai 5. Nilai 8, nilai 7, nilai 9, 10, 8, 7, 7, dan 7. Nilai 5, nilai 8, nilai 6, nilai 6-nya 2 kali, nilai 9, nilai 10, nilai 10, nilai 9. Dari jumlah ini dapat diketahui jumlah siswa yang ada di kelas 5, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali turunnya 4. Ada berapa yang sudah menghitung? 32. 32 siswa yang mengikuti ulangan matematika. Nah, langkah-langkah menyajikan data adalah, jangan lupa kita buat dulu tabelnya. Anak-anak pasti bisa. Kita buat tabelnya. Ya, tabelnya terdiri dari 3. Ya. Anak-anak boleh coret-coret di bukunya. Nah, di sini adalah yang pertama adalah nilai. Nilai, yang kedua adalah turus, yang ketiga adalah jumlah. Nah, di sini nilai harus dimulai dari nilai terendah. Anak-anak ingat nilai terendahnya berapa? Nilai terendah? 6. 6. 6 apa 5? 5. 5. Berarti ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita akan lihat. Nah, nilai 5. Atau kita mulai dari sini dulu. Di sini nilai 7. Berarti di turusnya kita kasih 1. Kemudian 6. 6-nya ada 2. 1, 2. Kemudian 8. Ada 1. Kemudian 9. Ada 1. Kemudian 10. Ada 1. Selanjutnya 6. Selanjutnya 7. Nah, anak-anak akan begitu terus sampai habis di data yang ke-32. Nanti hasilnya akan seperti ada yang di buku paket. Ya. 2 garis berarti 2. Di sini kenapa? 1, 2, 3, 4, 5 yang berdiri. Tapi di sini kenapa 6? Nah, jadi dalam membuat turus, kalau sudah ada 4 garis berdiri, hitungan kelimanya dibuat garis miring. Jadi nanti anak-anak saat menghitung, tidak perlu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ingat, kalau sudah ada yang seperti ini, berarti hitungannya adalah 5. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 3, 8.
5 tambah 1, 6. 5 tambah 1, 6. Di sini baru ada 4. Nah, itu cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Anak-anak sudah ingat? Ya, tugas hari ini anak-anak membaca kembali tentang halaman 123 sampai halaman 127. Hanya membaca. Ya, nanti bagi yang belum paham boleh bertanya kepada Bu Wuri. Minggu depan di hari Rabu, Bu Guru akan kasih latihan soal di Google Classroom yang berhubungan dengan latihan 1 tadi. Jadi Bu Guru akan ambil nilai untuk penilaian tugas sekolah, yaitu di Google Classroom minggu depan. Materinya tentang pengumpulan data dan membaca data. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau hari ini setelah kita selesai Zoom, tugas anak-anak adalah membaca kembali tentang menyajikan data. Itu dari halaman 123, 124, 125, 126, dan 127. Itu saja untuk dibaca. Nanti setelah membaca, kita akan bahas lagi di minggu depan di hari yang sama dengan hari ini. Karena hari Selasanya, hari Rabu ya anak-anak ya? Hari Rabu, Bu Guru kasih latihan lewat Google Classroom. Hari Kamis kita akan bahas tentang menyajikan data. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, Larry angkat tangan, ada yang mau bertanya, Larry? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan doa penutup. Habis ini anak-anak membaca tentang menyajikan data. Bagi yang belum jelas, nanti saat membaca, boleh tanya ke Bu Wuri. Nomor HP sudah disimpan kan? Oke, mari kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Kevin? Pimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah pelajaran ini agar cepat selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan baik dan jagalah kesehatan mereka semua Tuhan baik. Terima kasih. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kevin dan anak-anak semua atas pelajaran hari ini. Nanti bagi yang belum jelas boleh WA ke Bu Wuri. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Guru tutup ya.